wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil abrar yanquluhu min daril fana ila daril qarar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabru manzilatun min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang baru saja menyampaikan sambutan atas nama keluarga Ayahanda Al-Ustadz Haji Ahmad Jayani MMPD, kita doakan semoga sehat walafiat. Juga guru-guru kita yang hadir, Al-Mukarram Manda Ustadz Haji Marusin, Al-Mukarram Al-Ustadz Amiruddin, Al-Mukarram Kakenda Dr. Andes Ahmad Basyuni MSI, Al-Mukarram Manda Nurul Anwar, Al-Mukarram Ganda Ustadz Eri As'ari, Al-Mukarram Ganda Husni Mubarak MM, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sayyidi, Al-Mukarram Al-Ustadz Farid Al-Muslimin, beserta para asatidzah lainnya, kita doakan sehat walafiat. Juga tokoh masyarakat kita, ketua lingkungan kita RW 007 Bapak Isamuddin beserta staf-staf beliau, RT beliau. Semoga pemimpin-pemimpin kita juga Allah berikan sehat walafiat, bisa terus membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang saya cintai, keluarga dari almarhum Cing Badriah beserta putra-putra beliau. Semoga keluarga besar dari almarhum, saya juga bingung ini manggilnya apa. Kalau tadi almarhum bingung manggil ayah saya apa gitu, saya juga bingung manggilnya. Ya, kadang manggil abang, kadang manggil mamang. Almarhum Bapak Mulyadi bin Baba Hanafi, semoga almarhum di alam barzakhnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beserta semua jamaah yang mohon maaf, para tamu undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Ketua Rukam Kong Basri yang tadi juga sudah menyampaikan sambutannya, semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tadi sudah banyak disambutkan oleh Ayahanda Ustadz Haji Ahmad Jayani. Beliau kalau ngasih sambutan keluarga sebenarnya udah kalian ceramah gitu ya. Jadi saya kagak perlu sebenarnya buat nambahin ceramah gitu. Tadi saya bilang itu masuk ke dalam sama Cing Abad sama Cing Ujo, udah kali kagak usah pakai ceramah gitu. Udah malam bisa pada kerja ya. Tapi sebagai ungkapan takziah dan penghormatan kepada almarhum, 5 atau 10 menit saya izin buat berdiri di sini untuk menyampaikan. Ini ngaji, bukan nasehatin, bukan ceramah. Nanti kalau lebih dari 10 menit ingat di waktu ya. Sabtu malam Ahad kemarin itu saya ngaji kitab. Memang ada rutinan di rumah itu, kitabnya namanya Irsyadul Ibad, karyanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada di halaman 4 baris kedua dari atas, kalau dari bawah itu barisnya ke-16 gitu ya.
itu ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadara malakul mauti rojulan. Satu saat ada malaikat maut nih, Israel, datang sama orang yang lagi sakaratul maut. Fasyaqqa a'da'ahu. Kemudian nih malaikat maut Pak kalau datang dia kagak buru-buru langsung nyabut roh kita, kagak. Diimplengin dulu itu. Dicek dulu mulai dari ujung kaki jari-jarinya terus jalan itu ya sampai kemudian yatsba'uhul basar. Makanya kalau kita lagi tarik roh itu mata ngikutin, jadi pada melotot atau pada mendelik gitu, karena emang dicabutnya mulai dari bawah itu sakit gitu. Saking sakitnya kemudian penglihatan kita sampai ngelihat ngedangak ke atas, jadi pada melongok semua gitu. Nah kata Rasulullah, hadara malakul mauti rajulan yamutu fasyaqqa a'da'ahu. Itu dicek semua kondisi badannya mulai dari ujung kaki terus sampai ujung rambut. Walam yajid khairan. Pas dicek itu kagak ada kebaikan sama sekali itu orang. Gitu ya. Pas dicek itu dari fisik keluar dulu kagak ada kebaikan. Terus kemudian wasyaqqa qalbahu. Dicek hatinya. Ini orang hatinya sering zikir apa kagak ini? Ini orang hatinya sering terkait sama Allah apa kagak ini? Ini orang hatinya mikirnya dunia mulu apa mikirin janda mulu ya? Iya. Itu dicek walam yajid khairan. Kagak juga nemuin di hatinya bahwa tuh orang nggak mikirin akhirat. Pokoknya mikirnya dunia mulu, dunia. Duit kapan ngumpul, kerja kapan gajian, gitu ya. Kemudian apa? Fafakka lihyaihi. Terus kemudian malaikat mulai ngeraba ke atas nih, ke tenggorokannya, terus kemudian ke janggut-janggutnya. Lasiqan. Itu janggutnya yang nempel ke tenggorokannya. Fawajada biqaulihi la ilaha illallah. Ternyata pas lagi dicek itu di tenggorokannya, terus kemudian dia di jenggotnya, itu malaikat nemuin masih basah mulutnya tuh orang dengan ucapan la ilaha illallah. Apa hasilnya? Faghufirallah. Itu orang yang tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai kemudian hatinya kagak ada zikir-zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala, mikirnya dunia, tapi pas lagi dicek giliran apa? Tenggorokan ada itu di dekat mulutnya. Kalimat la ilaha illallah itu semua dosanya diampuni. Gara-gara ngomong la ilaha illallah. Makanya terus kemudian di dalam kitab itu di bab akhirnya itu, di bagian akhirnya ada riwayatnya Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi itu mengatakan di asar itu ucapan dan pengalaman-pengalamannya para ulama-ulama terdahulu, termasuk ucapan-ucapannya para sahabat itu disebutnya asar. Jadi kalau Allah itu disebutnya firman kan ya. Kalau ucapannya Rasulullah disebut sabda,
hadis yang kita kenal, kalau ucapannya sahabat, ulama-ulama salaf terdahulu disebutnya athar. Kata Imam Al-Qurtubi, wajadtu fil athar, saya menemukan itu di ucapan-ucapan para ulama-ulama terdahulu, man qara'a sab'ina alfin. Apa sab'ina alfan ini? Ntar yang belajar tajwid tanya daya. Siapa yang baca la ilaha illallah 70.000 kali, kana lahu fidaan minan nar, itu orang udah dipastiin nggak bakalan kesentuh api neraka. Ini makanya kita nih tradisinya masih terus, kalau ada orang meninggal terus baca la ilaha illallah, kemudian dibacakan doa khatamannya berapa kali khatam, terus kemudian al-ikhlasnya berapa kali khatam, Al-Qur'annya berapa kali khatam, karena itu semuanya sebagai fida, sebagai tebusan, sebagai jaminan bahwa apa yang kita baca ini semuanya bakalan ngejauhin kita dan bakal nyelamatin kita dari sentuhan api neraka. Ini kira-kira almarhum udah berapa tahlilan yang kita baca ini la ilaha illallahnya dari malam pertama sampai malam ke-7 ini? Lebih dari 70.000. Lebih. Ya, 7 malam. Ya, setiap orang tuh. Emang tadi Om Gasri bilang tahan dulu katanya, jadi yang mana sih? Suruh tahan lah, kagak bisa emang Om. Ya, tadi di ayatnya itu Allah katakan aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Yang namanya malaikat maut kita ngumpet di mana aja tangkap. Ya, sampai ke lubang semut itu ketemu. Lah emang udah ajalnya. Di sini 6 ini sebulan. Lah saya di PGH lah 10 itu udah. Malam ini ketahlilan tadi. Nah, Bang Suri habis ngeliat status saya kemarin itu. Lah malaikat maut lagi apa? Lagi keliling gua ini. Gitu ya. Lah sebulan gitu hampir lebih 10. Gitu ya. Belum habis seminggu ada lagi. Lo habis seminggu ada lagi. Pakai hati-hati. Gitu ya. Siapin ini apalagi yang udah apa? Umur-umurnya yang sudah kayak almarhum emang sudah harus menyiapkan isti'dad liyaumil ma'ad. Buat siap-siap kita buat apa? Hari akhir. Jangan ntar gua mah kali masih lama. Lah siapa yang jamin? Gitu ya. Mumpung apa? Masih diberikan sehat walafiat. Nih yang umur-umur udah di atas 40. Udah bukan masanya terus nyawer-nyawer mulu. Ya. Bukan masanya udah, yang udah umur 40 terus masih apa? Nyari-nyari biduan. Kalau udah umur 40 mah udah masanya tunduk gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah umur 40 dia masih ngambil tradisi keburukannya, itu bakalan kelancopan. Seterusnya itu keenakan 40, 45, 50 begitu-begitu aja kagak berubah. Tapi kalau di umur 40 dia mau ngerubah, itu Allah ubah. Yang penting apa? Kita ada niat nih. Gitu ya. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, kan itu yang kita impi-impikan ya Bapak Ibu. Yang kita pengen semuanya, biar kata orangnya bengal banget, biar kata orangnya jahat banget, biar kata orangnya mabuk mulu, zina mulu, terus kemudian urusan dunia mulu. Pas pengen mati mah pengennya husnul khotimah. Ada di sini yang kagak pengen husnul khotimah? Nah, semuanya pengen husnul khotimah. Maka tadi dikatakan almarhum kita apa? Husnul zon aja bagian dari husnul khotimahnya beliau seperti itu. Apalagi ketika saya ngeliat video beliau itu jatuh gitu ya. Itu udah bagian dari tanda husnul khotimah.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, arkibul mayyita salasan. Kalau kita pengen tahu nih orang wafatnya husnul khotimah, kita implengin dia nih dengan 3 hal. Kita plototin dia, kita perhatiin dia dengan 3 hal. Pertama apa? Bi'arokil jabin. Kalau ada orang yang lagi sakaratul maut terus kemudian keringetan, mulai dari jidatnya terus sampai ke pelipis-pelipisnya, itu harus dipersaksikan bahwa orang tersebut tuh wafatnya husnul khotimah. Luar gerah. Ya, bukan kena apa? Bukan kena panas. Ya, tapi emang apa? Emang keluar. Yang kedua, kata Rasulullah, bidam ain. Nih, keluar air mata. Kalau dia keluar air mata, berarti tandanya husnul khotimah itu dia. Yang ketiga kata Rasulullah, tanda kita husnul khotimah itu bibur di syafatai. Dengan apa? Dengan dinginnya kita punya bibir nih. Gitu ya. Bibir kita dingin gitu. Itu berarti tandanya husnul khotimah. Kebalikannya, orang kalau suul khotimah itu yugati, dia apa? Ngerongkong kayak kambing mau sembelih itu, kayak ngorok. Itu tandanya apa? Suul khotimah. Matanya mendelik, terus kagak apa? Agak turun-turun. Hati-hati. Dan rata-rata kalau kata Imam Al-Ghazali, malaikat maut banyak berkelilingnya itu di waktu asar. Iya, malaikat maut banyak berkelilingnya itu di waktu asar. Ya, jadi kalau di waktu asar itu udah mulai kerasa, mulai dari nyut-nyutan kepala. Lah udah buru-buru gitu pulang. Ya. Nah ini tanda-tanda husnul khatimah. Dan almarhum insyaallah masuk kategori husnul khatimah. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu aja yang mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Semoga jadi renungan kita dan semangat ketika diundang tahlil, bahwa itu semua yang kita baca sebagai apa? Sebagai penerang kita di alam barzakh dan sebagai investasi kita, tabungan akhirat kita saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Orang kalau udah meninggal dunia, kiamatnya itu sedang ditegakkan, Pak. Jadi ini kita menganggap seseorang yang ada di alam kubur itu dapat kenikmatan atau dapat azab. Kita lihat saat dia berkebiasaan di dunianya juga. Ya, nanti apa? Kiamat-kiamat akhiratnya itu akan Allah bangunkan, Allah tegakkan itu. Mulai dari apa? Mulai dari pertanyaan-pertanyaan saat sakaratul maut, kemudian saat kemudian dicabut roh, sampai kemudian ada di alam barzakhnya, semuanya akan apa? Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman naja fama ba'dahu aisar. Kalau selamat kita tuh, maka kesononya udah gampang banget, udah enak banget. Tapi wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Tapi kalau kita kagak selamat ini di tangga pertama saat kita meninggal dunia, kiamat kita akan kita temui dengan begitu seramnya. Kenapa?
siksaan-siksaan udah menunggu daripada diri kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan akhir dari kalam kita semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.